Salam, salam damai sejahtera. Murtadin berikut ini. Ia menyadari bahwa selama menjalani kehidupan keagamaan yang lama, ia tidak mendapatkan damai sejahtera. Bahkan ia merasa bahwa perbuatan baiknya selama ini lakukan itu tidak bisa menyelamatkan dia untuk masuk surga. Tetapi setelah berjalannya waktu, teman-teman, ia menemukan sebuah tulisan di karikatur, itu gambar Yesus. Ada teksnya, yaitu ayat Alkitab, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Di situ ia membacakannya, dan bahkan saat itu ia merasa terganggu. Akhirnya ia sobek-sobek tulisan itu dan ia buang ke parit karena saking bencinya dengan ajaran Kristen, ayat-ayat Alkitab. Dan ia saat itu merenungkan pernyataan dan juga tulisan itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan tulisan itu yang kemudian ternyanyi dalam hati dan pikirannya. Dan inilah merupakan kesaksian selengkapnya. Semoga teman-teman terberkati. Pengalaman saya diawali mungkin pada usia sekitar SMP kelas 3 barangkali ya. Jadi waktu itu saya memang kan dilahirkan dalam keluarga orang Sunda, ya. Itu sebabnya saya pakai kostum Sunda nih, karena saya cinta dengan orang Sunda. Karena saya berasal di sana, dididik dan dibesarkan dalam ajaran agama umumnya orang Sunda, ya. Saya dibesarkan dalam ajaran yang begitu ketat untuk melakukan ibadah atau rukun agama saya yang wajib saya lakukan pada waktu itu. Nah, jadi waktu itu saya bulan puasa, seperti biasanya pada umumnya anak remaja mengikuti ibadah itu. Namun kemudian rupanya saya saya menjalankan ibadah agama saya waktu itu ya. Menjalankan puasa, tapi rupanya saya memiliki penyakit MAH yang cukup kronis gitu ya. Karena pada waktu menjalankan ibadah itu saya sakit sekali MAH gitu. Nah, namun demikian karena itu adalah sebuah ibadah yang wajib, artinya kalau saya lakukan mendapatkan pahala, tetapi kalau saya tidak melakukan berdosa. Karena itu wajib. Berdosa berarti saya harus masuk neraka. Jadi sekalipun saya dalam keadaan sakit seperti itu menahan perihnya lambung saya paksakan. Karena bagi saya adalah lebih baik sakit di dunia ini daripada saya sakit seumur-umur di dalam api neraka. Nah, jadi saya takut sekali. Saya jalankan itu, ibadah itu dengan khusyuk, dengan penuh penderitaan karena MAH tadi. Nah, pada saat menjalankan ibadah puasa itu, tiba-tiba saya menemukan sebuah buku kecil. Saya tidak tahu buku itu buku apa gitu. Tapi ketika saya buka-buka buku itu, gambarnya adalah gambar karikatur. Ternyata di dalamnya ada orang berambut gondrong. Wah, jadi ketika melihat orang berambut gondrong itu, saya antusias untuk melihatnya karena bagi saya tuh orang rambut gondrong itu sepertinya maco gitu ya. Sepertinya jantan sekali gitu. Tapi ketika saya perhatikan gambar itu, di bawahnya itu ada tulisan. Kurang lebih isinya tuh begini. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, jadi setelah saya buka-buka berikutnya, ternyata buku itu adalah buku Kristen. Wih, saya sangat marah sekali. Kalau ini adalah buku Kristen. Itu sebabnya ketika saya akan melanjutkan buku halaman berikutnya, saya langsung robek. Saya robek-robek dengan emosinya, dengan gemesnya gitu. Saya buang ke comberan. Comberan itu parit kecil ya. Tetapi ketika saya sudah buang ke parit kecil itu, ke comberan itu, kertas-kertasnya masih ngambang. Sekalipun itu udah robek-robek, tapi masih ngambang kelihatan. Saking bencinya saya injak-injak itu.
sampai sendal saya dengan celana saya terperosok ke dalam lumpur. Saya injek-injek tuh semua sampai nggak kelihatan lagi. Jadi habislah ceritanya seperti itu. Jadi singkat cerita, setelah itu tahun berikutnya biasa saya menjalankan ibadah lagi karena setiap tahun kan saya dituntut 30 hari kurang lebih untuk menjalankan ibadah puasa itu. Tapi rupanya kali ini benar-benar semakin parah. Karena pada waktu saya menjalankan ibadah itu, mulai jam 11 pagi aja udah terasa tuh. Mahnya sakit, perih gitu. Bukan mau makan, tapi perih aja perutnya gitu. Kalau makan dan aus saya cukup kuat gitu. Karena terlatih sejak lebih kecil lagi saya sudah menjalankannya gitu. Tapi perihnya mah itu nggak ketulungan. Tetapi bagaimanapun saya ingat lagi bahwa ini adalah perintah yang harus saya lakukan, yang harus saya jalankan, kalau tidak masuk neraka. Jadi karena takut masuk neraka, daripada masuk neraka, saya bilang, saya paksakan itu dilakukan, dijalankan. Nah, menjelang maghrib, biasa saya bersyukur bisa buka puasa, lalu saya minum air putih untuk buka puasa. Pada saat saya minum air putih itu, benar-benar dada saya terasa dibelah, terasa diiris-iris. Perihnya bukan main, sakitnya luar biasa. Tapi karena maghrib itu adalah juga waktunya menjalankan ibadah lagi, sholat maghrib, saya lakukan ibadah sholat maghrib itu. Dengan rasa sakit, tetapi saya tetap menjalankannya dengan khusyuk. Namun apa yang terjadi? Ketika saya melakukan selesai ibadah itu, rupanya seluruh badan saya kesemutan dan saya pingsan. Nah, jadi pada waktu pingsan itulah rupanya terjadi sesuatu dalam diri saya. Jadi saya pingsan waktu itu dari jam 6 maghrib, selesai ibadah itu, kemudian saya baru sadar itu kira-kira jam 10. Nah, sebelum sadar, saya itu seperti mimpi gitu ya. Tetapi juga saya mendengar ibu saya, tetangga-tetangga ada di dalam kamar saya mengurubuni saya. Mereka pegang kaki saya, mereka pegang badan saya, katanya sudah dingin semua, mungkin sudah mati. Dan saya merasa bahwa saat itu juga memang saya sudah mati. Namun ada satu saudara saya, biasa kan kalau orang kampung kalau ada yang sakit-sakit tuh baca mantra-mantra gitu, ambil sirih, daun sirih gitu, diteteskan ke mata saya. Saya berasa itu. Pada waktu diteteskan ke mata saya, karena sirih itu kan agak panas barangkali ya, atau agak sepet gitu, terasa ke mata saya, kemudian saya bisa membuka mata. Saya bisa melihat orang-orang sekitar, kemudian saya mulai bernapas lagi. Sebelum itu, saya mendengar suara. Sebelum kejadian itu. Maksudnya sebelum bisa buka mata itu. Sebelum mendengar, saya mendengar suara. Suaranya berbunyi begini. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu seperti ini. Dan suara itu kedengaran beberapa kali. Dan kedengarannya itu seperti ada ehonya gitu ya. Seperti bergema gitu. Seperti bergema. Dan yang heran lagi itu, suara itu seperti orang yang saya sudah kenal. Jadi kalau saya dengar suara Pak Yusuf di telepon tadi, saya sudah kenal suaranya karena saya sering lihat YouTube-nya Pak Yusuf. Oh, ini suaranya Pak Yusuf. Seperti itu. Jadi suara yang bilang, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ini bukan hasil usahamu. Itu seperti orang yang pernah saya kenal gitu. Pada waktu itu saya berkata begini, ya saya mau keselamatan itu. Saya mau. Saya bilang, saya nggak mau menjalankan ibadah yang hampir mati seperti ini. Rupanya barangkali ya secara medis gitu, tubuh saya yang sudah dingin itu barangkali nih
jumlah hemoglobinnya bertambah kembali, kemudian suhu tubuh panas, kemudian detak jantung saya berdetak lagi, dan saya bisa melihat lagi ketika ditetesin air dari sirih itu. Itu barangkali seperti itu. Nah, pada waktu saya membuka mata itu, saya melihat, oh itu sudah jam 10 malam. Karena di kamar saya ada jam dinding. Sudah jam 10 malam. Lalu setelah orang-orang memberikan minum, air hangat, teh manis, saya mulai ada pulih lagi, tapi tetap belum bisa makan. Lalu setelah mereka agak sepi, saya merenung sambil melihat jam gitu. Saya bilang, suara siapa yang tadi kedengaran itu ya? Suara siapa gitu. Tapi saya sepertinya udah kenal gitu. Yang mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan itu oleh iman, bukan hasil usahamu seperti ini, puasa yang hampir mati. Suara siapa itu? Saya ingat-ingat gitu ya. Lalu saya ingat, itu dia, saya bilang. Itu suara yang pernah saya baca dari buku Kristen itu. Itu suara adalah jelas itu buku Kristen yang saya robek-robek itu, saya bilang. Saya baru ingat, saya sadar yakin bahwa itu adalah buku Kristen itu. Jadi rupanya saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah ayat firman Tuhan ya. Setelah sekarang saya tahu itu dari Efesus pasal 2 ayat 8 gitu. Dari Efesus pasal 2 ayat 8 rupanya itu. Setelah jadi Kristen saya baru tahu gitu. Tetapi yang saya tahu bahwa satu ayat firman Tuhan saja, ketika orang merobek-robek, menginjak-injak, karena itu adalah ayat firman Tuhan, ayatnya hidup, bisa berbicara kepada saya dan menghidupkan saya. Itu keyakinan saya. Sehingga saya bisa siuman lagi. Kalau saya mungkin pada waktu itu tidak merespon itu. Biarin deh pokoknya, yang penting gue menjalankan ibadah gue, mau mati-mati, mau hidup-hidup. Barangkali ya, saya waktu itu sudah mati. Tetapi puji Tuhan saya merespon itu. Saya merespon suara itu, dan saya mau. Nah, setelah saya sembuh, kemudian setelah saya berpikir dengan jernih, suara itu adalah suara Kristen. Ingat saya, ada satu saudara, kakak ya, jadi bapak saya istrinya 2. Istrinya 2. Nah ini kakak ini adalah dari istri yang pertama, Pak Nandang namanya. Saya cerita sama dia karena dia sudah menjadi orang Kristen. Saya ceritakan pengalaman tadi itu. Saya bilang saya sedang puasa, saya ceritakan bagaimana saya robek-robek buku Kristen, kemudian saya dengar suara itu ternyata adalah dari buku Kristen yang saya baca itu. Wih, si kakak saya itu merespon dengan antusias banget. Wih, kamu luar biasa, kamu dapat lawatan Roh Kudus, kamu dijamah oleh Tuhan. Pada waktu itu saya bengong aja. Lawatan Roh Kudus apa sih? Dijamah oleh Tuhan bagaimana? Saya nggak ngerti waktu itu. Tapi dia begitu antusias dan begitu respon terhadap kesaksian saya itu, sampai dia mengirimi beberapa buku. Karena waktu itu dia tinggal di Jakarta, saya kan di kampung, di Sukabumi. Nah, dia kirimin buku ke saya, buku-buku. Dikirimin buku lagi. Saya buku kecil aja saya robek-robek, ini dikirimin buku banyak-banyak lagi. Buat apa? Saya nggak mau baca. Saya taruh aja. Kebetulan ada kotak, biasa tempat bapak saya dagang pakaian. Kotak itu besarnya kira-kira 0,5 meter kali 1 meter gitu. Sampai penuh. Dikirimin buku terus sama dia. Satu waktu dia pulang ke kampung. Pada waktu saya ada di rumah, saya biasa ngaji. Ya, pulang ngaji malam-malam saya lari-lari takut
Padahal udah remaja ya, karena melewati pohon manggis yang rindang gitu, dan sering diceritakan bahwa ada kuntilanak. Gitu. Padahal saya sudah baca ayat kursi, tetap aja saya takut gitu. Ayat kursinya masih ingat sedikit-sedikit Allahu la ilaha illallah. Sedikit gitu ya. Tanya sama kakak saya, kenapa kamu lari-lari? Saya bilang, saya takut kuntilanak. Karena sering diceritakan bahwa ada kuntilanak. Saya bilang, tadi saya sudah bacaan, artinya baca-baca ayat kursi itu, tapi saya masih takut. Lalu dia bilang gini katanya, wih kamu katanya mau nggak dikasih mantra sama saya? Supaya nggak takut. Wih saya bilang, mau dong mantra, diajarin mantra. Bagaimana mantranya? Besok aja. Enggak, saya bilang sekarang aja mantranya, ayo cepet. Mantra Kristen kayak gimana? Saya tahu karena dia orang Kristen, jadi saya bilangnya mantra Kristen. Gitu. Nah besoknya dia baru ajarin saya mantra itu. Mantranya itu bunyinya begini. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Rupanya setelah sekarang jadi Kristen saya tahu itu lagu-lagu sekolah minggu gitu. Tapi karena saya itu anggap adalah mantra, pada waktu saya pulang malam, pulang ngaji gitu, saya baca itu mantra itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di bawah pohon manggis yang biasanya saya takut itu, tidak ada rasa takut. Dan yang lebih aneh lagi, di kampung saya itu ada kuburan Belanda, namanya kuburan Tuan Palar. Kuburan Belanda itu paling angker. Jadi orang kalau lewat situ apalagi malam hari suka ada penampakan macam-macam gitu. Ada perempuan lah, macam-macam pokoknya. Sehingga orang tidak berani melintas kalau udah maghrib itu udah nggak ada berani lewat gitu. Tapi saya ingin jajal ilmu kesaktian saya bilang dengan dalam nama Yesus tadi. Saya berjalan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nggak ada takutnya saya. Dan nggak ada penampakan apapun. Yang ada hanya rumput-rumput biasa, ada tiupan angin biasa saja, nggak ada apa-apa gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa, bisa bilang hebat ya mantranya orang Kristen. Nah, jadi setelah saya mendapatkan mantra itu, saya sering gunakan pulang malam kemana-mana, gunakan terus itu mantra itu dalam nama Yesus ada kemenangan. Dengan tidak sadar rupanya mantra itu sering saya gunakan di sekolah. Waktu itu saya sekolahnya adalah di sekolah Muhammadiyah di Karangtengah, Sukabumi. Jadi waktu saya ada camping malam-malam gitu, kan namanya camping malam-malam harus lewatin hutan gitu kan, takut. Tapi saya gunakan itu gitu. Orang-orang mulai tanya-tanya sama saya, lu pakai apa-apaan tuh katanya. Pakai ini mantra-mantra Kristen. Saya bilang iya, tapi gue jadi nggak takut. Nah, pada waktu ujian, saya ingat itu mata pelajaran kemuhammadiyahan, ada pertanyaan begini. Menurut Anda, siapakah Nabi Isa itu? Kemudian, siapakah juga Nabi Muhammad itu? Jadi pada waktu menjawab siapakah Nabi Isa itu bukan seperti yang diajarkan oleh guru. Tapi apa yang saya alami. Saya bilang Nabi Isa itu adalah juru selamat yang telah menghidupkan saya. Seharusnya saya mati karena saya menerima keselamatan dari Yesus. Saya bilang, saya jadi hidup lagi. Kemudian blak-blak dan seterusnya, benar-benar menurut pengalaman saya. Lalu siapakah Nabi Muhammad? Nah, ketika Nabi Muhammad, karena waktu itu saya ada kekesalan sama guru kemuhammadiyahan itu, kesalnya tuh begini, ujian itu nggak ada dalam pelajaran gitu, tapi kok ada diujikan itu, kesel saya. Jadi saya menulis maunya saya gitu, dengan rasa marah sama guru, saya menuliskan tentang Nabi Muhammad gitu. Saya kesel gitu. Nah, setelah itu saya dipanggil oleh kepala sekolah. Kenapa kamu menulis bahwa Isa Al-Masih itu juru selamat sebagai Yesus yang menghidupkan kamu? Ya saya jawab dengan pengalaman saya. Saya kan udah begini-begini seperti yang tadi itu.
Saya jelaskan bagaimana saya tadinya hampir mati gara-gara menjalankan ibadah puasa. Saya bilang, sekarang saya hidup lagi karena saya dengar suara Yesus dan saya mau ikut Yesus. Jadi kepala sekolah marah sekali, guru-guru di situ marah sekali sama saya, dan saya rupanya akan dikeluarkan. Pada waktu akan dikeluarkan itu, saya buru-buru hubungi saudara saya yang di Jakarta itu, yang Kristen itu. Saya bilang, saya ada masalah nih. Setelah saya pakai mantra dari kamu, kemudian saya pakai ujian di sekolah, saya memberikan kesaksian hidup saya, justru saya mau dikeluarkan dari sekolah ini. Dan kemudian saya juga agak bandel waktu itu di sekolah. Ada masalah, sering berantem dengan orang, pukul orang gitu kan. Akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah, tapi saya udah langsung diterima sama kakak saya di Jakarta. Udah kamu kesini aja, katanya, kamu sekolah di sini. Pada waktu saya tinggal di Jakarta, sekolah saya sore. Sekolah saya di Semia Purnama. Waktu itu kan pindahan saya jadi ke sana. Saya kelas 3 di sana. Pada waktu pindahan itu, saya sekolah, paginya bengang-bengong, kata kakak saya, kamu mau nggak kerja? Saya bilang, kerja apa? Ya daripada kamu nongkrong-nongkrong gitu, katanya kerja, bantuin bersih-bersih di kantor. Wih, saya bilang, mau lah, cuma bersih-bersih aja, nyapu, ngepel gitu, bisa kok. Jadi pagi-pagi saya kerjalah di kantor itu, nyapu, ngepel gitu. Setelah itu siangnya baru saya sekolah gitu kan. Sekolah. Nah rupanya saya nggak tahu kalau kantor itu adalah kantor Lembaga Pelayanan Penginjilan. Namanya Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia, YALKI singkat. EHC, Ephraim Crusade. Orang-orang di situ setiap hari nginjilin saya. Setiap hari memberikan kesaksian keselamatan dalam Yesus. Saya nggak respon sedikit pun dari mereka itu. Saya nggak respon sedikit pun. Karena saya masih tetap bahwa sekalipun saya udah pernah pakai mantra Kristen, sudah yakin ingin ikut Yesus, tapi rasanya saya nggak mau dengar apa yang mereka ucapkan gitu. Karena rasanya tidak sesuai dengan hati nurani saya gitu. Satu waktu kakak saya yang Kristen ini kan biasa kalau hari Minggu suka ke gereja. Saya bilang, ikut dong gue ke gereja. Si kakak ini dasar malas. Dia bilang katanya, kalau lu mau ke gereja, nih katanya, dari sini lu naik ke Manggarai. Nanti dari Manggarai naik jurusan Kawi Ratna, naik bis. Ini nomor sekian, nanti lu turun di Jalan Guntur, ada di situ gereja baptis, katanya, lu cari aja di situ. Jadi kakak saya itu bukan dorong saya ajak ke gereja, justru saya yang mau ke gereja. Sama dia cuma dikasih alamat gitu. Keblok juga itu kakak. Tapi saya pergi juga. Saya pergi dengan senang hati. Dapat alamat gereja. Saya bilang, ini saya pengen tahu di gereja kayak apa. Satu waktu di gereja datang, mereka ya disambut tapi ya dingin aja gitu. Ya mungkin dipikir anak pemuda yang cuma tampangnya juga tampang kampungan, mungkin nggak begitu respect lah gitu ya, biasa aja gitu. Tapi satu saat setelah mendengar pemberitaan firman Tuhan, persis seperti yang saya dengar juga dulu itu. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman gitu. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kata pendeta itu, siapa yang mau menerima anugerah pemberian Allah? Saya nggak lihat kiri kanan, saya nggak tahu caranya bagaimana, saya maju ke depan. Saya salamin pendetanya, Pak, saya bilang, saya mau terima keselamatan dalam Yesus. Pendeta itu dulu namanya Pendeta Immanuel Suparman ya, dari Gereja Baptis Getsemani di Jalan Guntur 52, saya masih ingat banget. Dia respon saya, diajak duduk, diajak berdoa. Senang sekali pendeta itu menerima saya. Kemudian tanya-tanya sama saya setelah ibadah, tanya-tanya. Katanya, nanti kamu kalau mau belajar, datang sama saya ya. Saya bilang, saya mau Pak. Jadi saya belajar sama beliau.
Saya kepengen buru-buru dibaptis, saya ingin jadi Kristen gitu. Karena saya udah merasakan bahwa pertama itu tadi mantra sih gitu. Halo? Tadi rupanya terputus ya. Halo? Iya, bisa Pak, dilanjut, bisa Pak? diulang sedikit, Pak. Sedikit Karena ya. tadi Ya, 1 baik. menit itu sempat Ya. terputus itu, Pak. Iya, oke. Ya, jadi saya pergi ke gereja itu setelah dengar firman Tuhan, rupanya firman Tuhannya itu sama seperti yang saya dengar. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman gitu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lalu pendeta itu menantang, siapa yang mau terima anugerah keselamatan dalam Yesus? Saya tanpa melihat kiri kanan, saya langsung maju ke depan, saya salamin pendetanya itu. Pendeta itu namanya Pak Immanuel Suparman dari Gereja Baptis Getsemani, Jalan Guntur nomor 52. Saya salamin, Pak, saya bilang, saya mau terima keselamatan itu. Lalu si Pak Pendeta itu ngajak saya duduk setelah ibadah, kemudian dia tanya-tanya saya, siapa nih orang ini? Gitu. Saya ceritakan bahwa saya dari Sukabumi, orang Sunda. Saya bilang, kok bisa sampai di gereja? Iya, saya bilang, saya punya kakak, namanya Nandang. Saya bilang, oh rupanya dia kenal dengan kakak saya, karena rupanya dia anggota jemaat situ. Iya, katanya kemana itu orang itu, udah lama nggak datang di gereja. Iya, ini Pak, sebenarnya saya dikasih alamat sama dia supaya datang di sini. Ya puji Tuhan, dari itu saya dibimbing oleh beliau, saya ingin segera dibaptis. Tapi dia bilang, tunggu, kamu harus ikut pelajaran selama 6 bulan gitu, baru bisa dibaptis. Saya ikutin pelajaran dengan antusias setiap hari, apa itu saya lupa lah. Pokoknya sore datang ke situ, diajarin, dengan antusias saya. Akhirnya saya dibaptis tahun 84. Dibaptis tahun 84. Kemudian setelah dibaptis, saya kan masih sekolah kelas 3 waktu itu. Kelas 3 semea ya. Saya ikut pelajaran agama Kristen yang digabung dengan sekolah lain gitu. Saya senang sekali. Kemudian di situ saya berkenalan dengan seorang perempuan beragama Buddha. Dia rupanya waktu SMP dia ikut pelajaran agama Islam karena nggak ada pelajaran agama Buddha gitu. Supaya dapat nilai agama, dia ikutlah agama Islam. Tapi di semea ini dia supaya dapat nilai agama, dia ikut agama Kristen. Ketemulah dengan saya. Dia heran, kok ada ya orang Sunda di kelas agama Kristen gitu. Dia heran gitu. Akhirnya karena keheranannya itu semakin lama berkenalan dengan saya. Akhirnya puji Tuhan, perempuan itu bernama Lenly Wahyuni menjadi istri saya. Haleluya. Tetapi setelah saya menjadi Kristen itu, tantangan rupanya mulai datang. Tantangan pertama adalah ketika saya pulang kampung. Pulang kampung saya disediakan golok sama bapak saya. Saya mau disabet. Untung waktu itu ada ibu saya masih menyelamatkan saya masih selamat. Oke, yang pertama pulang kampung. Tidak lama saya balik lagi Jakarta. Pulang kampung berikutnya, bapak saya mungkin sudah tidak terlalu marah, tapi hanya dia bilang begini, mumpung masih anget, gitu. Artinya belum lama gitu. Udah kembali kamu ke agama semula. Saya bilang terima kasih Pak. Saya bilang saya tetap udah menjadi sebuah keyakinan saya harus menjadi orang Kristen. Kemudian tantangan kedua adalah waktu saya pulang kampung berikutnya. Jadi waktu itu ada teman yang mau khataman. Khataman itu adalah selesai membaca Al-Quran. Biasanya kan ada
perayaan gitu ya. Jadi saya diundang karena teman dekat ini, sama-sama juga teman ngaji, untuk untuk menghadiri acara ini. Saya dengar dari belakang rumah tuh ada yang bisik-bisik gedebak-gedebuk nggak karuan. Rupanya itu adalah ada orang-orang yang ingin bunuh saya. Tapi saya dengan hikmat Tuhan, saya sengaja ngomong sama bapak saya, teriak-teriak, "Pak, ini saya izin dulu ya." Saya bilang, "Saya mau ke Hataman." Jadi ke acara teman yang, saya bilang, "Saya mau ngaji." Jadi rupanya karena teriakan itu dan saya benar-benar pergi ke tempat Hataman dan saya ikut ngaji di situ. Saya udah Kristen, tapi ikut ngaji. Ikut ngaji, rupanya saya lolos dari maut. Lolos dari maut karena ya hikmat dari Tuhan gitu, saya dikasih gitu. Saya ngaji. Selesai itu, saya satu waktu lagi balik lagi ke ke kampung lagi. Pada waktu ini adalah saya izin mau nikah. Jadi saya izin mau nikah dengan seorang wanita Cina, keturunan Chinese. Saya izin sama bapak saya untuk minta berkah lah dari orang tua gitu. Dia tanya sama saya baik-baik. Dia sebenarnya udah dengar kalau saya akan menikah dengan orang Chinese gitu. Katanya, "Dengan siapa kamu akan nikah?" Saya bilang, "Dengan orang Cina." Bapak saya sudah kelihatan marah gitu. Kemudian dia tanya lagi, "Oh, agamanya apa?" Saya bilang, "Agamanya sama dengan saya, Kristen." Dia langsung naik pitam. "Apa? Udah Cina, Kristen lagi." Sabodo amat, sabodo teuing. Jadi terserah lu dah gitu. Bahkan dia ngancam sama saya. "Udah setelah ini kamu jangan balik lagi ke sini. Kamu semualah pokoknya saya maklumin bapak saya marah sekali. Tapi karena saya yang penting bagi saya adalah udah izin. Tetapi ada yang aneh lagi juga. Sebelum saya bicara sama bapak saya ini, kan saya juga sebenarnya di Jakarta ini kan harus melamar juga kan dengan calon mertua gitu kan. Pada waktu saya datang melamar itu, mungkin bukan maksud melamar lah, saya sendiri gitu. Calon mertua tuh tanya sama saya, "Kamu udah kerja?" Pada waktu itu saya kan udah selesai kuliah, selesai sekolah, menjelang kuliah, saya udah kerja. Gitu. Sudah. "Kamu asal dari mana?" Saya bilang, "Sukabumi." "Orang apa?" "Orang Sunda." Saya bilang. "Oh enggak deh. Maaf ya, orang Sunda itu pemalas. Orang Sunda itu tukang kawin. Nanti anak saya kamu nikahin, terus kamu malas, kamu ceraikan. Maaf ya, tutup pintu, suruh pulang saya." Tantangan sama keluarga ditolak, sama di sini juga ditolak. Suruh pulang. Tapi saat itulah saya ingat bahwa Tuhan itu akan memberikan apa yang kamu minta. Jadi saya ingat pada waktu buku-buku dikirim itu, ada satu buku yang tebal, yang setelah tahu sekarang itu adalah Alkitab, saya baca. Pada waktu saya baca-baca, saya ingat, saya bilang kalau orang Kristen tuh dalam image saya waktu itu, kaya. Saya bilang pasti kekayaannya tuh diminta dari sini nih, dari buku ini nih. Jadi saya buka itu buku, pas yang saya baca itu bunyinya begini, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan Tuhan akan memberi." Saking girangnya, buku itu saya tutup gitu. Saya tutup. Kemudian saya ingin cari, kemudian setelah saya tutup, lupa, saya ingin cari lagi, saya temukan lagi. Dari mana sih tadi? Saya ingat sih tadi itu kira-kira di tengah-tengah sini kok. Jadi saya baca itu
buku Injil itu dari belakang, dari kitab Wahyu. Kalau biasa baca Al-Quran kan dari belakang. Saya baca. Nah setelah saya baca, nggak ketemu itu ayat. Sampai di tengah-tengah nggak ketemu. Lalu saya tanya sama kakak saya yang Kristen itu. Dia bilang aja baca aja terus. Iya saya bilang ayatnya di mana itu yang bunyinya seperti itu. Dia nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu tuh, saya nggak tahu juga apakah dia memang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu gitu. Saya suruh baca aja lagi. Baca lagi. Nggak ketemu. Tetapi saya ingat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau sekarang sih udah tahu itu dari Yohanes 15 ayat 8 kan. Nah waktu itu saya berdoa, saya bilang, saya ingat nih, dulu pernah saya baca buku Alkitab, kalau ada ingin sesuatu, minta, maka akan diberi. Saya bilang sekarang Tuhan, saya udah jadi Kristen nih, saya mau nikah dengan perempuan ini, tapi dari orang tua saya nggak dikasih, dari orang tua dia juga nggak dikasih, sementara kami sudah menjalin pertemanan, hubungan dengan begitu akrab gitu kan. Kita berdua sudah cocok gitu. Tapi kedua orang tua sangat tidak cocok. Saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya pikir mungkin Tuhan akan jawab, ternyata enggak. Enggak dijawab. Makin sedih malah saya. Dari kampung dia udah diancam, kamu nggak boleh balik lagi. Dari calon mertua diancam juga sama pacar saya itu. Kalau kamu teruskan hubungan kamu dengan orang Sunda itu, kamu jangan balik lagi ke rumah. Aduh, bagaimana saya bilang ini. Tapi saya ingat setelah belajar dari Alkitab itu, saya dikasih hikmat sama Tuhan. Doa dan puasa. Doa dan puasa. Orang puasa sampai setengah hari aja, sehari aja saya sakit mah hampir mati, apalagi sekarang harus puasa. Puasanya lagi diminta untuk 3 hari lagi. Gila, saya bilang, nggak mungkin bisa. Tapi Tuhan bicara sama saya, puasa 3 hari. Saking kepengennya dapat ini istri, saya lakukan puasa 3 hari. Nggak makan, nggak minum. Selama 3 hari saya lakukan. Saya ingat banget itu. Dimulai saya dari hari Jumat, buka-buka hari Minggu sore. Saya puasa. Apakah mah saya sakit? Di sini luar biasanya. Mah saya nggak terasa sama sekali. Nggak tahu itu. Nggak terasa sama sekali ada sakit mah. Cuman lemes aja biasa, lemes biasa gitu. Agak lunglai badan. Tidur kadang ya bangun lagi sebentar, saya pikir udah pagi, nggak taunya masih malam gitu. Tapi saya doa aja. Kuat selama 3 hari. Luar biasa. Padahal dulu 1 hari aja emaknya kelojotan, hampir mati. Sekarang justru doa 3 hari. Nggak mati saya. Nggak sakit mah. Cuman lemes aja. Setelah doa apakah dijawab? Tidak ada tanda-tanda, malah pacar saya minta putus. Udahlah putus aja. Makin menderita saya. Pulang kampung nggak bisa, tinggal di Jakarta nggak punya pacar, pacar yang saya cintai minta putus dan sudah putus, benar-benar putus. Dihubungin juga nggak bisa, disuratin nggak dibalas, didatangin nggak boleh, menderita saya. Tetapi di sementara penderitaan itu saya tetap berharap sama Tuhan. Dan saya yakin Tuhannya orang Kristen yang sudah saya imani sekarang itu Tuhan yang hidup. Tuhannya orang Kristen itu adalah janjinya ya dan amin. Seperti yang dijanjikan dalam Yohanes pasal 15 ayat 8 tadi, apa saja yang kamu minta akan diberikan. Kalaupun sekarang belum diberikan itu istri, belum diizinkan oleh calon mertua, saya yakin satu saat pasti akan terjadi. Sudah selang mungkin beberapa bulan, tiba-tiba di kantor berdering ada telepon. Halo, bisa bicara dengan Pak Suherman? Saya sendiri, saya nggak kenal suara itu siapa, perempuan.
Oh kamu ya? Ini kamu siapa? Lenly gitu. Wah, saya bilang nih tanda-tanda ajaib nih. Saya udah girang baru terima teleponannya. Dia ngajak ketemuan, dia ceritakan bahwa katanya orang tuanya udah setuju. Hah? Beneran? Iya sudah setuju. Terus kamu mau balikan? Iya mau. Haleluya, luar biasa. Keajaiban pertama terjadi. Orang tuanya udah setuju. Si pacar saya mau balikan lagi sama saya. Tinggal dengan orang tua saya. Pada waktu itu saya ingat banget Natal pertama di sekolah. Pada waktu acara Natal itu sudah janjian kita mau pulang bareng. Saya sudah calling sama kakak saya bilang tolong nanti anterin gue ya, bawa mobil mau nganterin cewek gue. Kakak saya udah datang bawa mobil mau anterin saya. Tahu-tahu si pacar saya ini pulang duluan, nggak bilang-bilang sama saya. Saya cari nggak ketemu. Saya kecewa lagi. Saya bilang ya Tuhan tadi udah katanya udah setuju orang tuanya, kok sekarang pulang. Saya tanya sama siapa pulangnya? Oh sama si Anton. Sama si Anton gitu, temennya. Waduh saya kecewa lagi. Jadi setelah mendapat anugerah seneng-seneng, tahu-tahu kempes lagi. Tapi saya bilang saya menyadari bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Kemudian saya hubungi lagi dia, ternyata dia masih bisa balik. Dan singkat cerita, perempuan itu sekarang menjadi istri saya, menjadi ibu gembala. Nah, pada waktu saya kuliah, saya waktu itu kuliah di STKIP Purnama. Jadi pada waktu semester 5 kalau tidak salah, harus semester 3 harus registrasi. Saya minta tolong sama saudara, saya bilang tolong bayarin registrasi saya. Saya bilang saya nggak bisa datang ke kampus. Tahu-tahu dari kampus dibilang nggak bisa katanya. Kamu harus diskor selama 1 semester. Aduh, saya bilang saya udah mati-matian untuk kuliah, tapi harus diskor. Tiba-tiba pada waktu diskor itu adalah satu teman, kamu mau nggak katanya sekolah Alkitab? Kan kamu udah ikut kursus tuh banyak-banyak, nanti bisa diperhitungkan kursus kamu. Sekolah kita mau nggak? Dapat sponsor. Wih, saya bilang, saya susah-susah untuk kuliah di STKIP, sekarang dapat sponsor. Tapi saya bukan karena dapat sponsornya. Saya mau kuliah itu, saya pengen mendalami kekristenan dengan baik. Jadi saya ikut kuliah. Ternyata setelah ikut kuliah itu senang saya. Wih, banyak tahu tentang kekristenan. Di pelajaran namanya juga sekolah Alkitab kan. Wih, saya bilang, akhirnya setelah saya ditelepon lagi dari kampus untuk masuk daftar. Enggak, saya bilang. Sekarang saya sudah masuk sekolah teologian. Rupanya pihak kampus itu marah sekali sama saya. Dia tahu rupanya waktu diskor juga karena tahu mereka karena saya masuk Kristen katanya. Jadi diskor dari sekolah sebenarnya itu mau dikeluarkan. Nah, itu yang terjadi. Saya sekolah Alkitab rupanya seneng, akhirnya dilanjut gitu. Nah, setelah sekolah lanjut, kemudian setelah selesai menikah, kemudian orang tua masih tetap belum menerima saya. Orang tua saya, kalau orang tua istri sudah welcome, udah boleh menikah. Ketika kami datang ke orang tua, saya nyatakan sekarang, sebagai orang Kristen, sekalipun orang tua saya membenci saya, sekalipun orang tua saya hampir membunuh saya akan buktikan bahwa saya sebagai orang Kristen harus menjadi terang dan garam. Jadi setelah saya punya anak, saya datang ke kampung, saya membawa bawaan gitu, mau lebaran waktu itu masih ingat. Bawaan saya diterima, wah saya bilang kalau diterima berarti ini bisa. Apalagi ketika saya bawa gendong anak, rupanya orang tua saya mulai terenyuh melihat anak saya gitu kan.
Akhirnya bapak saya terima saya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, pada waktu mau lebaran itu, bapak saya agak kesal dengan cucu-cucunya. Karena rupanya cucu-cucunya itu udah pada punya suami, punya anak, tapi masih ngerongrong ke bapak saya, ke kakeknya. Dia kesal sekali sama cucu-cucunya itu, punya anak 3. Tapi bapaknya lain-lain. Anak pertama bapaknya ini, anak kedua bapaknya si ini, anak ketiga bapaknya si itu. Tapi giliran mau lebaran, gak ada satupun yang bertanggung jawab. Kesel bapak saya. Lalu saya cerita sama bapak saya, Pak, itu bukan salahnya cucu bapak, saya bilang. Juga bukan salahnya suami bapak, suaminya keponakan saya itu. Lalu bapak saya bilang, kalau gitu salah siapa? Yang salah itu adalah, saya bilang, ajarannya, karena nggak bolehin, saya bilang, kawin cerai. Bapak saya marah. Pak, saya bilang, tenang dulu. Justru kalau orang Kristen tuh nggak boleh kawin cerai. Nih, saya bukakan ayatnya. Saya bacakanlah dari Matius itu kan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, jadi kalau begitu kamu nggak boleh cerai? Iya Pak, nggak boleh cerai. Oh, kalau begitu Kristen itu bagus dong. Ya iya Pak, Kristen itu bagus. Makanya saya masuk Kristen. Makanya sekarang istri saya ini tidak akan saya ceraikan. Jadi sejak itulah bapak saya respon berbalik 180 derajat. Sangat simpati. Dan sejak saat itu bapak saya, setelah saya terus doakan, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Kemudian setelah bapak saya, ada keponakan yang melihat bagaimana saya waktu mendoakan orang itu sembuh, keponakan saya juga menjadi percaya. Dan yang paling saya ingat banget kesaksiannya itu adalah ketika adik saya sakit. Adik saya sakit, seluruh tubuhnya itu budugan. Lalu saya pulang kampung, saya tanya, udah ke dokter belum? Oh, katanya. Ke dokter mau udah bolak-balik. Dia kasih unjuk sama saya obat dari dokter segitu banyaknya. Dari dokter klinik inilah itu, dan dia tunjukkan sudah. Dari dukun juga dia tunjukkan ke saya. Dari dukun macam-macam, ada air, ada minyak, ada kembang, macam-macam. Enggak sembuh-sembuh. Saya bilang, mau enggak didoain sama AA? Doanya tapi doa Kristen. Ya mau, mau doa Kristen, mau apa kayak, yang penting saya sembuh. Gitu. Oke, saya doakan ya. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tapi dalam bahasa Sunda. Nun Gusti Rama anu di sawarga. Abdi nyandak pun rayi ke payunan Gusti. Rehna panyawat anu di aya di salira pun rayi ini. Kalayan panjenengan Gusti Yesus. Cager. Jadi artinya begini. Ya Tuhan, saya dalam nama Tuhan Yesus, saya datang membawa adik saya ini sakit yang ada dalam tubuhnya, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya bilang gitu kan. Cuman begitu aja, tapi nggak dalam bahasa Sunda itu tadi. Selesai berdoa, saya dengar suara Tuhan persis banget. Dia bilang begini, ini penyakit dalam bahasa aja tuh, iya lain penyakit bahasa, ketumpangan. Ya karena saya dengar suara seperti itu, saya ngomong sama adik saya, Dek, saya bilang, ini penyakit bukan penyakit biasa, saya bilang, ini ketumpangan. Jadi ketumpangan tuh istilahnya ya dibikin orang lah gitu ya, diguna-gunai. Iya benar katanya. Kata dukun itu juga katanya, ini dibikin orang. Tapi saya bilang iya, tapi kenapa dukunnya nggak bisa nyembuhin? Nggak tahu. Saya bilang, kamu yakin nggak besok kamu sembuh? Ya katanya, kalau sembuh saya yakin. Saya bilang, harus yakin dulu kamu sembuh. Enggak, katanya kalau sembuh saya yakin. Oke lah, saya bilang terserah. Jadi saya pulang lagi ke Jakarta, 2 hari kemudian saya balik lagi ke kampung. Tiba-tiba begitu pulang ke kampung itu, adik saya kan biasa pakai baju tangan panjang segala macam, tertutup semuanya. Karena kan tapi ini semua budugan gitu. Seluruh tubuh itu bercaknya mengerikan, bernanah gitu. Ngeri lah ngelihatnya pokoknya. Dan kalau udah kumat, selojotan, kasihan banget, menderita sekali. Pada waktu saya pulang itu,
Dia buka itu bajunya tanpa malu-malu, tinggal maaf kata dengan BH gitu. Tuh katanya, gus cagor gitu. Gus cagor ini mah. Udah sembuh sekarang mah gitu. Jadi saya lihat cuma kayak bekas panu aja gitu, kering. Yakin kamu yang menyembuhkan siapa? Ya, yang doain gitu. Saya bilang yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Tapi saya heran, adik saya sudah menerima mujizat seperti itu, sampai sekarang dia tidak menerima, mau terima Tuhan Yesus. Sudah ngalamin mujizat Tuhan Yesus. Tapi saya heran, dia nggak mau terima Tuhan Yesus. Saya sudah Injil berkali-kali, dia bilang katanya, agama mah sama. Ya memang agama mah sama, cuma mengajarkan kebaikan. Saya bilang, tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tetapi melalui kejadian itu, melihat kejadian itu, ada keponakan yang melihat. Dan dia menjadi percaya dan sampai sekarang dia menjadi anak Tuhan. Jadi itulah kira-kira kesaksian saya. Iya, terima kasih teman-teman semua. Itulah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Seorang Bapak sudah membagikan cerita pengalaman hidupnya bagi kita semua. Semoga memberkati. Dan firman Tuhan itu sangat menguatkan sekali, yaitu Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita, harta kita, apapun yang kita punya itu tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya kasih karunia Allah yang bisa menyelamatkan saudara saya. Itulah sebabnya seorang Bapak ini telah diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena ia melakukan segala-galanya, tetapi karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.